sendiri atau saya bikin sendiri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu pertamanya ya. Jadi bisa dikatakan sebagai satu profesi yang akan saya geluti setelah saya lulus dari perguruan tinggi. Jadi memantapkan diri bidang kesenian sebagai tumpuan hidup seperti itu. Memang pada awalnya kesenian itu bagi saya adalah satu hobi yang kemudian saya tekuni, saya perdalam dengan menuntut ilmu di jenjang tingkat atas, kemudian lanjut ke perguruan tinggi yang kemudian tentu saja membuat saya semakin tahu banyak bagaimana itu berkesenian dan apa ada di dalamnya. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Nah, selanjutnya terkait dengan program yang coba saya terapkan di Sanggar Sekar Dewata itu, saya berpikir bahwa bagaimana anak-anak yang ikut atau latihan di Sanggar Sekar Dewata bisa menampilkan satu tarian yang bagus, satu tarian yang bisa memang betul-betul menjadi bagaimana tari Bali itu yang sebenarnya, bagaimana tari Bali itu harus dibawakan dengan segala pakem, dengan ekspresi dan sebagainya. Itu menjadi sebuah pemikiran awal saya atau konsep idealis saya tentang bagaimana output yang harus bisa dimunculkan oleh anak-anak ketika mereka bisa menari. Namun dalam proses berjalan, tahun yang semakin bisa dikatakan berubah gitu ya, dari tahun ke tahun ternyata konsep tersebut perlahan-lahan saya sadari semakin terkikis dalam pikiran saya. Hal ini disebabkan bisa dikatakan sebagai sebuah contoh ya, ketika zaman saya dulu, ketika saya masih kecil, orang tua selalu mengantarkan anaknya, atau orang tua saya lah contohnya, mengantarkan saya ke seorang guru tari, sesepuh tari, maestro tari itu untuk meminta agar bagaimana anaknya atau saya sendiri bisa menari dengan baik, menari dengan bagus seperti itu. Nah, hal itu menjadi gambaran bagaimana sebuah konsep tari atau pemikiran orang tentang belajar seni dan berkesenian. Nah, kembali ke tahun-tahun berikut ini, hal tersebut mungkin sudah jarang kita lihat, kita dengar ungkapan, masih ada memang, tapi tidak banyak. Seperti saya sampaikan, untuk di Sanggar Sekar Dewata saat ini gitu, banyak orang tua mengantarkan anaknya untuk bergabung di Sanggar Sekar Dewata dengan narasi biar anaknya tidak hanya bermain saja, kemudian agar anaknya tidak hanya main handphone saja, agar anaknya bisa bersosialisasi. Jadi kalimat seperti orang tua saya mengatakan dulu bagaimana saya harus bisa menari, diserahkan kepada guru tarinya, seperti itu, percakapan itu jarang sekarang. Jadi bisa dikatakan ada sedikit pergeseran mindset orang tua bagaimana si anak mengikuti satu kegiatan. Nah, berdasarkan pengalaman ini akhirnya saya mempunyai satu konsep berpikir, satu program di Sanggar Sekar Dewata bahwa anak-anak itu kita kondisikan dalam mengikuti semua pelatihan atau program di Sekar Dewata dengan fun. Jadi di situ kita selain menari, kita juga berikan materi-materi yang lainnya yang dimana semua membuat mereka terbangun sisi kreativitasnya, sisi sosialnya terbangun, kemudian berani dalam hal ini mentalnya, berani tampil, berani bicara, berani menanggapi orang, atau berani mencari teman baru. Nah, secara mental ini yang coba kita ketengahkan, kita berikan ke orang tua sebagai program ya. Jadi tidak semata-mata anak datang ke Sanggar Sekar Dewata pintar sekali menari, enggak. Karena bagi kami akhirnya, bagi saya sendiri, yang namanya kesenian itu adalah sebuah proses. Demikian juga yang dilakukan oleh anak-anak. Mereka akan berproses terus, berproses sampai akhirnya secara teknis mereka mampu melakukan tarian, kemudian secara psikologis atau secara kejiwaan mereka punya nilai-nilai ataupun etika-etika berkesenian, bahkan etika sosial itu akan terbentuk lewat kesenian itu sendiri. Jadi seperti ini yang coba kita terapkan di Sanggar Sekar Dewata. Nah, terlebih lagi dari tahun 2007 saya bergerak atau bersinggungan dengan rekan disabilitas. Nah, ini semakin membuat saya merasa betapa pentingnya satu pembentukan karakter, satu pembentukan mental sosial.
mental peduli. Nah, ini juga saya coba terapkan ke anak-anak, karena di Sanggar Sekar Dewata juga ada rekan-rekan disabilitas ikut menari. Kita sering buat kondisi di mana rekan disabilitas dan non disabilitas itu bisa berinteraksi langsung. Contoh kecil misalnya, anak-anak yang ada di Sanggar Sekar Dewata kita perkenalkan atau ada sesi belajar bahasa isyarat. Baik itu memang sengaja kita bentuk programnya atau secara langsung interaksi ketika mereka mengadakan latihan. Kemudian kita juga sering menghadirkan atau mendatangkan rekan-rekan disabilitas lainnya untuk datang ke Sanggar, sekedar main, bahkan sekedar untuk berinteraksi dengan anak-anak, sehingga ini bagi saya membuat anak-anak non disabilitas terbiasa melihat rekan disabilitas. Nah, ini merupakan satu hal yang saya rasa penting juga ya buat kita semua, karena berkesenian itu bukan hanya masalah teknis, tetapi di situ ada pengkayaan, pelatihan mental seperti itu, membangun mental, membangun kepedulian dan empati. Jadi hal itu yang coba kita terapkan di Sanggar Sekar Dewata. Terkait program pementasan pun kita punya program tersendiri. Jadi sejak tahun 2005 atau 6 ya, 2006 kita sudah sering melakukan pementasan secara mandiri, yang dimana biayanya didukung atau disokong oleh para orang tua siswa. Jadi 2006 sampai saat ini kita mengadakan pementasan secara mandiri. Nah, selanjutnya karena berkembang sedemikian rupa, akhirnya kita juga mengadakan pementasan lain, seperti misalnya parade seni disabilitas, kemudian juga ada pentas seni Batan Bingin, kemudian ada pentas akustik seperti itu, dan juga beberapa pementasan kecil yang setiap tahun kita rutin kita laksanakan. Dan semua pementasan itu kita kolaborasikan dengan anak-anak disabilitas maupun non disabilitas, karena dalam proses berjalan ternyata saya rasa di Sekar Dewata itu, di Sanggar Sekar Dewata itu kita mengetengahkan satu isu yang bisa mungkin kita bagikan gitu, bagaimana disabilitas dan non disabilitas itu bisa setara seperti itu, karena sanggar kita pun sifatnya inklusi. Jadi bisa dikatakan di sini kami mencoba berkesenian dengan apa adanya. Berkesenian apalagi dengan anak-anak, kita mencoba memberikan ruang yang tidak harus dipaksakan. Seperti apa anak-anak berkesenian, yaitu mengalir aja, mengalir. Lebih kita pada prosesnya mereka berkesenian, bersosialisasi, membangun mental, seperti itu yang kita cobakan. Walaupun secara hasil barangkali tidak bisa menjanjikan, namun setidaknya saya pribadi, kemudian rekan-rekan saya yang di Sekar Dewata sudah berproses untuk itu. Masalah hasil, ya biarkan waktu yang akan menjawabnya. Terima kasih.